jika bertemu dengan orang yang dipandang mampu, berkata, "Mana THR buat saya?" Pernah dengar perkataan ini? Yang demikian itu murni pengemis yang mendompleng istilah THR. Maka atas mereka berlaku dua keadaan. Atas orang yang mengemis berlaku dua keadaan. Jadi pengemis ini fenomena hari Jumat dan bulan Ramadan. Betul atau tidak? Pertama, diberi sedekah, sedekah jika mereka memang layak menerimanya. Sebagaimana terkutip di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. As-sa'ilina, para peminta-minta. Jadi jika layak diberikan, jangan tidak diberikan. Apa sifat mereka? Sifat as-sa'ilina, pengemis yang sejati, adalah pengemis yang jika dia telah memiliki kecukupan, dia berhenti dari mengemis. Ini pengemis sejati. Bukan dijadikan sebagai profesi. Jadi kalau dia sudah cukup buat menutup rasa laparnya, al-qut namanya, istilahkan. Beliau SAW mengatakan bahwasanya kebutuhan hidup beliau itu adalah beliau merasa al-qut. Maknanya al-qut ini kebutuhan dasarnya telah terpenuhi, makan dan minumnya dihentikan, tidak lagi mengemis. Bukan mereka yang menjadikan momen hari Jumat dan bulan Ramadan sebagai parade pengemis yang diancam Rasulullah SAW dalam sabdanya. Jadi orang yang setiap hari Jumat, kemudian setiap bulan Ramadan keliling kemana-mana. Banyak atau tidak ini? Maka orang yang semacam ini diancam. Dalam hadis beliau SAW, "Man sa'ala min ghairi fakhrin", siapa yang meminta kepada orang tanpa adanya kebutuhan, faka'annama ya'kulul jamrah, maka seakan-akan dia memakan bara api, dia masukkan ke dalam lambungnya. Para ulama sepakat hadis yang semacam ini hadis yang berisi ancaman. Maknanya siapa yang meminta tanpa adanya kebutuhan dasarnya al-qut adalah orang-orang yang akan memakan bara api dimasukkan ke dalam lambungnya pada hari kiamat. Maknanya mengemis tanpa kebutuhan masuk dalam kategori al-kabair, dosa besar. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Khuzaimah, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Kemudian pun dalam Jami' As-Saghir dimuat hadis ini dengan derajat sahih. Meminta-minta berdasarkan dalil yang ada wajib terpenuhi 3 syarat. Jadi meminta-minta itu pada orang as-sa'ilina maka wajib memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, adanya kebutuhan yang tidak bisa dicukupi. Syarat yang kedua, tidak memaksa. Jadi meminta tapi tidak maksa gitu. Kemudian syarat yang ketiga, orang yang dikenal. Mengapa orang yang dikenal? Kalau orang yang tidak dikenal, bagaimana dapat diketahui keadaannya? Dimungkinkan dia berbohong, dimungkinkan dia menipu, dimungkinkan meminta-minta
adalah bagian daripada kebiasaan atau profesi. Karenanya kita lihat di negeri kita ada kampung pengemis, punya parabola, punya motor, punya mobil dari hasil mengemis. La haula wala quwwata illa billah. Di dalam Islam bukan hanya ada perkampungan pengemis di negeri kita, di dalam Islam ini dilarang siapapun meminta, baik itu yayasan, masjid, musola atau apapun dengan nama apapun. Kalau sudah posisinya tangan di bawah, itu terlarang dalam Islam. Al-yadul ulya khairum minal yadi sufla. Orang hina yang minta itu. Kemudian beliau SAW mengancam tentang orang yang meminta. Kita melihat ada yayasan duafa, betul tidak? Yayasan yatim, yayasan ini, yayasan itu. Apa profesinya? Mengemis. Nyewa ruko, nyewa kantor, bikin manajemennya. Apa pekerjaan mereka? Mengemis. La haula wala quwwata. Ini pekerjaan yang diharamkan, diancam oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, man yazalu rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laysa fi wajhihi muja'atul lahm. Jika seseorang meminta-minta pada manusia, ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging pun di wajahnya. Jadi orang, lembaga, yayasan yang profesinya meminta-minta, maka mereka akan datang pada hari kiamat dengan ancaman, nggak ada sekerat daging pun di wajahnya, maknanya tengkoraknya. Allah bangkitkan di padang mahsyar dalam wajah tengkorak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sejatinya Islam tidak ada yang berhak memungut zakat. Zakat mal itu tidak ada yang berhak memungut zakat kecuali pemerintah dalam hukum Islam. Di zaman Rasulullah SAW yang memungut zakat itu diangkat oleh beliau sebagai pejabat negara. Di zaman Abu Bakar memerangi orang yang tidak membayar zakat. Jadi zakat itu pendapatan negara. Kalau negara kita pendapatannya kan dari pajak. Kalau dalam sistem Islam pendapatan itu dari zakat. Masjid, yayasan, musola atau apapun tidak boleh menarik zakat mal. Banyak nggak yang tidak tahu? Banyak nggak yang salah? Mengapa kemudian mereka menarik? Karena pemerintah kita menjadikan pajak sebagai konsentrasi pendapatan ekonomi. Kalau satu masa pemerintahan berubah, menjadikan hukum agama Islam diadopsi dalam masalah zakat, seperti pernikahan, hukum waris. Kalau zakat diadopsi satu masa, kalau ada masjid yang menarik zakat mal akan ditangkap. Yayasan buka, duafa, yatim atau segala macam, mengambil zakat mal, mengambil harta negara, mencuri. Karenanya bebas, akhirnya ada penipu mengayakan diri yang 2 tahun lalu ditangkap itu. Dia beli mobil mewah, rumah mewah dari hasil yayasan. Karena tidak terpantau. Siapa yang memantau yayasan? NPWP nggak punya yayasan. Makanya kemudian diambil alih oleh yayasan, oleh zakat. Nanti kita bahas berikutnya siapa yang berhak dengan zakat mal. Kemudian yang kedua, siapa yang meminta-minta, kemudian dia terafiliasi dengan kejahatan, premanisme, bawa brosur,
kemudian mengancam atas nama organisasi ini, organisasi itu. Kalau nggak ngasih nggak aman kantornya. Ini nggak perlu dikasih, jangan ditakuti. Sama dengan wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jangan dikasih. Lain kalau Pak RT, Pak RW datang bawa surat, ini buat satpam, buat hansip, buat tukang sampah, bisa kita keluarkan zakat mal kita, diberikan kepada mereka melalui RT. RT itu lebih berhak karena RT itu bagian terkecil pemerintah daripada masjid, daripada yayasan. Bahkan RT itu jelas yang mau dikasih siapa? Satpam, orang yang ada di hadapan kita. Kita kenal orang-orang itu. Jadi masjid jangan marah dengan saya. Ini materi harus disampaikan biar umat jadi cerdas. Kalau besok nggak boleh lagi ngajar ya nggak apa-apa. Kebetulan berarti ngajar di tempat lain. Berikutnya, hal ikhwan atau hal-hal perkara yang perlu kita ketahui tentang banyak kaum muslimin tidak tahu masalah ini, yakni tradisi saling bermaafan, silaturahmi dan ziarah kubur menjelang Ramadan dan di hari raya Idul Fitri. Ini perhatikan baik-baik. Tradisi saling bermaafan, silaturahmi dan ziarah kubur menjelang Ramadan dan di hari raya Idul Fitri. Saling bermaafan halal bihalal, ziarah kuburan, saling bersilaturahmi menjelang Ramadan dan di hari raya Idul Fitri adalah tradisi yang umumnya dilakukan kaum muslimin di negeri kita. Jika dirujuk kepada dasar hukumnya, maka tidak ditemui ayat-ayat maupun hadis-hadis sahih dari semua tradisi tersebut. Murni tradisi, tidak ada kaitannya dengan ibadah. Ini paham. Padahal ziarah kubur ibadah bukan? Silaturahmi ibadah atau bukan? Meminta maaf kepada saudara kita yang kita zalimi, kita ambil haknya, ibadah atau bukan? Namun ketika ditentukan waktunya, dikhususkan waktunya menjelang Ramadan, saling bermaaf. Ketika hari raya Idul Fitri, saling bermaaf. Ziarah kubur menjelang Ramadan, nyekar bukan istilahnya. Kemudian ketika hari raya Idul Fitri, maaf kata, kita datang ke Ragunan melihat macam-macam binatang dengan sengaja dan berulang-ulang pergi ziarah kubur di hari raya Idul Fitri, lebih baik ke Ragunan. Kenapa? Karena bid'ah itu dipandang indah oleh syaitan, gampang menjerumuskan orang kepada bid'ah. Kalau kita rehlah liburan ngelihat ke kebun binatang, jelas niatnya apa? Membahagiakan keluarga, ada pahalanya. Kita ziarah kubur menyengaja menjelang Ramadan di hari raya, bermaafan menjelang Ramadan di hari raya, dan itu diulang terus menerus dan dijadikan rutinitas, maka yang demikian murni bid'ah. Makanya saya kadang-kala orang mengatakan, kok ini Ustaz nggak mengucapkan apa-apa? Ya nggak ada apa-apa, memang Nabi nggak ucapkan apa-apa. Kita tuh rasanya kalau orang ngerjain, kita ngerjain aneh aja gitu. Itulah kata Nabi, ja'a Islamu ghariban, Islam itu akan datang asing. Waktu beliau menyampaikan risalah di kota Makkah, wa sayaudu kama ghariban, dia akan kembali asing. Kalau menyampaikan yang kayak begini-begini nih, beratnya minta ampun. Akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing itu. Makanya dalam masalah ini jangan menetapkan silaturahmi adalah di hari raya Idul Fitri. Sekali-kali tidak usah silaturahmi. Silaturahmi, ziarah kubur
saling bermaafan kapanpun dan dimanapun, tidak dibatasi waktu tertentu, mengkhususkan menjelang ketika hari raya adalah perbuatan yang murni. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, tertolak. Bisa nggak ngamalin nih? Bisa nggak ngamalinnya? Ngajinya dengarnya bisa, tapi ngamalinnya susah. Nanti ada sikapnya. Berikutnya, permasalahan berikutnya terkait masalah Ramadan, tidak ada ucapan khusus saat Idul Fitri atau tahniyah. Tahniyah, tidak ada ucapan khususnya. Beliau tidak pernah mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Ada yang mengatakan boleh mengucapkannya, mubah, karena yang demikian doa benar. Tidak salah mendoakan orang kapan saja boleh. Tapi mengkhususkan hanya di hari raya Idul Fitri, apakah nggak boleh habis selesai sholat kita mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum? Boleh? Boleh. Mengapa kita khususnya di Ramadan saja, Idul Fitri saja? Itu yang aneh. Habis selesai sholat keluar, anak ketemu sama antum sekalian, anak taqabbalallahu minna wa minkum. Boleh nggak? Ini yang maksud anak nih. Harusnya seperti itu. Ba'da haji, ba'da mengerjakan hal-hal yang baik, ba'da itikaf katakanlah. Habis itikaf selesai kita pulang mau berpisah, taqabbalallahu minna wa minkum. Hendaknya dalam semua keadaan, bukan hanya hari raya Idul. Sudah tahu ya? Dalam semua keadaan. Karena doa itu sifatnya umum. Para sahabat melakukan hal itu di hari raya Idul Fitri. Kemudian boleh mencontoh mereka, boleh, tapi tidak terikat hanya di hari raya Idul Fitri. Pernah ada yang mengucapkan kepada kita taqabbalallahu minna wa minkum ba'da isya gitu? Ada nggak? Ya ada ya. Insya Allah mulai kita. Mulai ya. Nah, besok habis taklim kita ketemu anak taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau nggak aneh nggak usah ngaji. Iya. Kenapa? Ilmu yang belum tahu yang dikasih tahu. Yang sudah tahu bosan jamaahnya juga. Ya Ustadz ini lagi ya. Kemarin juga sama itu. Yang nggak tahu yang dikasih tahu. Begitu. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya dalam masalah mengucapkan hari raya Idul Fitri ini, Imam Ahmad berkata, aku tidak pernah memulai mengucapkan selamat kepada seorang pun. Maka saya lebih cenderung dengan perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad ini nggak pernah memulai taqabbalallahu minna wa minkum di hari raya. Kemudian beliau mengatakan, namun bila ada orang yang mendahuluiku mengucapkannya, maka aku menjawabnya. Ini adab. Ketika ada orang yang mendoakan kita, kita kembali mendoakannya. Kalau ada orang yang bertemu kita nggak memulai taqabbalallahu minna wa minkum, kita jawab taqabbal ya karim, atau wa iyyaka, dan atasnya boleh. Kemudian yang demikian itu karena menjawab ucapan selamat bukanlah sunnah yang diperintahkan tuh, dan tidak pula dilarang. Maknanya mubah, diperintahkan nggak ada dalam dalilnya, disunnahkan pun tidak ada, dilarang pun tidak ada. Sebenarnya dalam kaidah ibadah ada dalil itu ibadah, nggak ada dalil tidak ada ibadah, kan begitu. Kemudian yang berikutnya, zakat fitrah dengan uang, penting ini. Pernah ada yang mengatakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, ada yang mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, Umar bin Abdul Aziz ini adalah cucu Umar bin Khattab. Dia mengambil uang dalam zakat fitrah.
dalam ketika dia menjadi gubernur di Madinah, dia mengambil zakat fitrah itu dengan uang, mengganti. Kemudian, maka Imam Ahmad berkomentar ketika ada orang mengatakan demikian. Mereka meninggalkan hadis Rasulullah SAW sambil mengatakan kata si fulan. Ini nggak boleh. Sekalipun Umar bin Khattab itu menjadi gubernur dan orang yang adil, orang yang wara, orang yang juhud, yang hartanya dihabiskan di jalan Allah untuk kesejahteraan rakyatnya, namun demikian perbuatan yang keliru, yang menyelisih sunnah, kita katakan tetap keliru. Orang ada yang utama dalam satu masalah, namun dia pun ada yang salah dalam satu masalah. Kita tidak mengatakan manusia tidak bersalah. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu tempatnya bersalah. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Sebaik orang yang bersalah yang bertaubat. Siapapun dia. Di depan Ibnu Mas'ud ada yang mengatakan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar melarang haji tamattu. Ibnu Mas'ud dengan muka yang memerah mengatakan, aku mengatakan Rasulullah bersabda, kalian mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata. Haram. Dalil hadis Nabi SAW dibawa pada ucapan Abu Bakar, ucapan Umar, ucapan Umar bin Abdul Aziz. Jika menyelisihi dan kita melihat Abu Bakar dan Umar tidak menyelisihi Rasulullah SAW. Suatu masa dia menyelisih Umar, namun diingatkan kemudian dia kembali. Ketika di masa wafatnya Nabi, dia tidak percaya. Ada orang mengatakan Rasulullah telah wafat. Orang yang bicara itu akan dibunuh oleh Umar. Sampai dijelaskan bahwasanya Muhammad SAW ini manusia sama seperti kita, dia akan mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah berfirman, engkau ya Muhammad bakal mati dan semua mereka bakal mati. Umar terperangah. Seakan-akan ayat itu baru turun. Itu orang beriman, diingatkan dengan dalil tunduk. Nggak boleh dia mengatakan Rasulullah nggak mati, yang mengatakan Rasulullah mati dibunuh. Ini batil. Walau Umar bin Khattab. Jadi kebatilan itu selain Rasulullah SAW tidak ada yang maksud, hanya beliau yang maksud. Kemudian Imam Ahmad mengatakan demikian, padahal Umar berkata tentang zakat fitrah. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitrah sa'an min tamrin atau sa'an min syairin. Ini ingat, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan satu sa'. Satu sa' itu adalah 3 kilogram atau satu sa' gandum. Jadi makanan pokok setempat, tidak boleh diganti dengan uang. Satu masa setan akan menggelincirkan kita karena beratnya membawa beras ke masjid. Berat bawa beras ke masjid. Akhirnya apa? Besok orang mengatakan sudah, kita tidak perlu korban dengan hewan korban, cukup kita bagikan kambing yang 3 juta, masing-masing kita bagikan dengan uang. Masukkan ke amplop 3 juta itu masing-masing 50.000. Bisa tak? Mudah nggak begitu? Mudah. Namun salah atau tidak? Bayar. Kalau zakat fitrah boleh dengan uang, maknanya kurban pun boleh dengan uang. Tidak perlu potong kambing, tidak perlu potong sapi. Maka yang berfatwa bolehnya zakat fitrah dengan uang, dia akan mengubah besok hari kurban itu dengan uang. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya yang demikian adalah perdayaan dari syaitan di dalam firman-Nya Az-Zukhruf ayat 36. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Siapa yang berpaling dari pengajaran Rabb yang Maha Pemurah, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.
Jadi ayat ini menegaskan syaitan itu nggak cukup menjadikan zakat fitrah itu dengan uang, dia akan lari ke semua hal. Baik, yang berikutnya, karena bahasan ini lebih dari 30, jadi harus cepat ini karena waktunya terbatas. Yakni meninggalkan kerabat, tetangga, fakir miskin dalam penyaluran zakat. Ini penting. Sibuk bayar zakat ke masjid, sibuk bayar zakat ke yayasan, sibuk bayar zakat ke dompet ini, ke dompet itu, padahal dompet tetangganya kosong. Dompet tetangganya, ATM tetangganya kalau digesek bukan lagi keluar duit, keluar api. Saking nggak ada uangnya. Saya pernah melihat beberapa berkas di sampah. Dekat ATM kan biasanya ada tempat sampah. Saya ambil beberapa berkas, saya mau tahu sisa saldo orang ini berapa. Ada yang 25.000, 50.000, 100.000. Paling besar 500.000, mayoritas. Untuk mengetahui saja berapa sih uang orang Indonesia itu yang masuk ATM. Ternyata mereka orang-orang yang tidak banyak uangnya. Segitu aja ditabung. Bagi mereka penting, kalau nggak di rumah habis. Yang karena itu, utamakan kerabat, tetangga terdekat sebelum kepada yang lainnya dalam sedekah, dalam zakat fitrah, dalam zakat mal. Baik sedekah yang wajib seperti zakat fitrah dan zakat mal, maupun yang sunnah seperti sedekah yang tidak terhitung sebagai zakat. Tersebab hak mereka lebih besar dari yang lainnya, sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan di dalam surah Al-Isra ayat 26. Lihat ini, bukan mengutamakan masjid, musola, yayasan, dompet ini, dompet itu, ormas ini, ormas itu, tidak. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat. Kerabat kita lebih hak dengan harta kita. Naif dan mungkar orang yang mengerjakan, mencari wajah ke masjid, mencari wajah ke yayasan agar dipuji dan disebutkan namanya, sementara kerabatnya kelaparan, kerabatnya kekurangan. Juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Makna ayat ini menunjukkan orang yang tidak mengutamakan kerabatnya, kemudian tetangganya dan orang-orang dekat, dia membelanjakan hartanya, mengeluarkan zakatnya kepada selainnya, maknanya telah memboroskan hartanya. Bayangkan, salah tempat, salah letak, salah menginfakkan hartanya. Kemudian dalam firman yang lain Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36, sembahlah Allah dan janganlah kamu persekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Ibu bapak kita orang yang paling utama di dalam masalah zakat kita. Orang mengatakan saya tidak boleh mengeluarkan zakat untuk ayah dan ibu kita karena kewajiban, salah dan keliru. Suami miskin tidak punya penghasilan, istrinya punya penghasilan, boleh memberikan zakat kepada suami. Betul dalam tanggungannya. Dan tidak semua orang, ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini, boleh memberikan zakat kepada orang terdekat. Masuklah diantaranya ibu, bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat. Ini Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ketika dia punya yang sesuatu yang akan disedekahkan, bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya memiliki sesuatu, jumlahnya terbatas. Kepada siapa yang saya berikan ya Rasulullah?" Apa kata beliau? Kepada tetangga yang paling dekat, pintu rumahnya. Perhatikan, pada tetangga yang paling dekat, pintu rumahnya. Masjid jauh, dikasih ke masjid.
Tetangganya dapat enggak? Enggak. Cuma dikirimin kolak doang. Kalau duit mah nggak pernah dikirimin. Kirimin duit. Zakat mal itu dengan apa? Dengan uang. Jangan kirimin kain sarung. Setiap tahun beli kain sarung buat zakat mal. Ini keliru. Banyak atau tidak orang kasih sarung, dia hitung sebagai zakat mal. Tidak boleh zakat malnya dengan harta. Harta itu ya uang. Lain halnya kalau zakatnya zakat pertanian, hasil pertanian, bisa diberikan hasil pertanian kepada tetangga kita. Lain halnya zakat dengan zakat hewan ternak, bisa diberikan hewan ternak kepada tetangga kita. Kalau kita pegawai, hasilnya apa? Kambing. Hasilnya apa? Jagung. Uang. Kasihnya apa? Bukan kasih sarung. Kasihnya uang. Orang kita ini kalau udah kasih uang, bakhilnya na'udzubillah min dzalik. Nggak bakal mau, susah ngasih uang. Alasannya apa? Nanti diminta terus. Nah, udah dibangun suuzon, sangka buruk dengan tetangga. Kemudian dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu 'alal miskin shadaqah." Sedekah kepada orang miskin dihitung sebagai sedekah. Wa 'ala dzil qurbati isnatain. Adapun kepada kerabat terdekat maka mendapatkan dua kebajikan. As-shadaqatu wasilah. Kalau kita sedekah dengan kerabat terdekat, dengan orang miskin, hadis ini menunjukkan orang kerabat terdekat lebih utama dari orang miskin. Kalau kita sedekah dengan orang miskin, hanya satu sedekah saja pahalanya. Kalau kita sedekah dengan kerabat, dua pahalanya. Sedekah dan membangun silaturahmi. Tuh. Hadis ini menunjukkan kalau ada kerabat, maka kerabat didahulukan. Walau tetangga kita miskin jika jumlahnya sedikit. Yang berikutnya, yakni masalah wanita haid berpuasa dengan membedakan warna darah. Ini terkait dengan akhwat yang berpuasa. Pada akhwat yang berpuasa, maka patokannya adalah darah yang keluar. Darah itu tidak dibedakan merahkah, coklatkah, kuningkah, tidak dibedakan. Para ulama membatasi adalah 14 hari masa haid. Jadi masa haid yang panjang itu 14 hari. Ini batasan ulama. Mana dalilnya? Tidak ada. Artinya mereka membatasi sesuatu yang tidak ada dalilnya. Bagaimana bisa membedakan darah haid atau tidak? Semua yang keluar tanpa adanya cedera, tanpa adanya saat melahirkan dalam persalinan nifas yang 40 hari, atau darah isti'adah, yakni darah penyakit. Bagaimana mengenali darah penyakit? Yakni bagi wanita yang dia mengalami masa haid melebihi daripada hari yang biasanya, hendaknya dihitung kalau haid itu. Hari pertama, kedua, ketiga berapa? Rata-rata sebulan berapa nih? Oh, 8 hari. Itu 8 hari. Kalau sudah lebih dari 8 hari, kemudian lebih dari 10 hari, sekian hari, silahkan pergi ke dokter untuk diketahui apakah itu darah penyakit atau bukan. Maka dari itu, darah yang merah, yang coklat, yang kuning, yang berbekas di pakaian dalam, maka itu kategorinya masih haid. Tidak boleh berpuasa hingga bersih sebagaimana belum ada haid. Ada orang yang dia puasa, sebagaimana hari dia haid sudah berhenti. Kemudian dia mandi junub, dia sahur. Setelah dia sahur, wanita ini pertanyaan yang muncul di masalah ini. Kemudian dia puasa beberapa hari, bersih, tidak ada darahnya. Kemudian di hari keempat atau kelima setelah puasa Ramadan, muncul darah itu kembali.
atasnya tidak berpuasa di hari munculnya darah kedua sampai darah itu bersih kembali. Adapun yang dia berpuasa di hari 3 hari yang bersih itu, maka dinyatakan sebagai puasa yang sah dan tidak perlu diqadha. Jadi tidak ada perbedaan warna darah selama darah itu masih keluar, warna itu pucat sekalipun tetap tidak berpuasa dan muqadhahnya. Man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, dikategorikan sebagai orang yang wanita yang haid ini sebagai orang yang sakit, mengganti di hari yang lain. Sama kadar nilai pahalanya sama. Jangan salah. Orang yang mengqadha puasa Ramadan di luar bulan Ramadan, kadar pahalanya sama sebagaimana dia puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, yakni wanita haid bisa meraih Lailatul Qadar. Ini penting. Sebagian wanita haid beranggapan dia sudah haid, kemudian dia malas beribadah di 10 malam yang akhir dengan alasan haidnya itu. Padahal Lailatul Qadar tidak terkait dengan puasa, karena Lailatul Qadar itu terjadi di waktu malam atau siang? Malam. Terjadi di waktu malam. Malam puasa atau tidak? Makanya wanita haid bisa meraih Lailatul Qadar. Bukan seperti tawaf, seperti sholat yang harus dengan suci dari haid. Jadi bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar, bisa, mungkin dan sangat mungkin. Bagaimana caranya? Ya, sebagaimana menghidupkan malam Lailatul Qadar yang tidak boleh apa? Hanya sholat qiyamul lail, sholat tarawih tidak. Adapun baca Quran, jangan pegang mushaf, pegang HP. HP mushaf bukan? HP ini mushaf bukan? Bukan. Sekalipun teks Quran ada di sini, mushaf bukan? Kadang-kala muncul kok iklan, muncul macam-macam, bukan mushaf. Kan banyak tidak hafal Al-Quran. Saya membaca Al-Quran dalam keadaan haid, boleh. Yang tidak boleh memegang mushaf. Kemudian baca Quran apa lagi? Berzikir. Sebagaimana doa malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian apa lagi? Memasakkan makanan bagi anggota keluarga. Menyediakan hidangan, ini ibadah bukan? Niatkan ibadah. Bisa jadi yang mendapatkan Lailatul Qadar ibu-ibu itu karena dia ikhlas memasakkan untuk suaminya bersahur, untuk anak-anaknya berpuasa. Kalau dia ikhlas karena Allah, pahala suaminya, pahala anak-anaknya, dia masakkan berbuka dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah, dia mendapatkan pahala puasa suaminya, pahala puasa anak-anaknya. Ini perempuan, para ibu ini pahalanya berlipat ganda jika ikhlas karena Allah. Ini enggak, iktikaf enggak izin sama suami. Wanita yang iktikaf tidak izin sama suami, Allah murka. Perhatikan baik-baik. Sama dengan keluarnya wanita tanpa izin suami. Oh, saya mau mencari malam Lailatul Qadar, semangat dia. Ada apa? Ada ceramah, ada ustadz pulang. Rame masjid, perempuannya luar biasa. Suaminya di rumah makannya pakai Indomie. La haula wala quwwata illa billah. Mau bikin teh, ngeliat teh kosong. Mau cari gula, kemana nggak tahu tempatnya. Nggak biasa bikin. Mau masak, pemantiknya nggak tahu di mana letaknya. Istrinya sedang iktikaf. Pahala atau tidak? Menyakiti hati suami. Suaminya besok kerja, nggak bisa iktikaf. Dia nggak kerja, memang betul. Kalau suami di rumah, istri utamanya di rumah tidak itikaf. Itikaf itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jangan dibesarkan sedemikian rupa kemudian meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri. Menyiapkan sahur,
menyiapkan buka puasa, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jangan meninggalkan kewajiban untuk mengejar perkara yang sunnah. Kemudian yang berikutnya, membayar fidyah dengan uang. Ini sama. Zakat fitrah tidak boleh dengan uang. Bayar fidyah tidak boleh dengan uang. Kafarah, sumpah, kalau kita menyelisih sumpah kita, meninggalkan, atau kita bernazar kemudian meninggalkan nazar kita kalau tidak mampu, apa kafaratnya? Kafaratnya adalah bukan dengan uang. Fidyah dengan memberikan bahan kebutuhan pokok. Berapa? Setengah sok. Setengah sok itu 1.500 kilogram. Dikali hari yang ditinggalkan. Wanita hamil, wanita menyusui, orang tua yang tidak mampu berpuasa karena sakit yang menahun dan seterusnya, bayar fidyah. Jangan kemudian kita membayarnya dengan uang. Ada yang bertanya, sudah sering dapat beras, kalau duit jarang. Nah, ada orang yang nggak mau terima beras. Jangan kasih dia, kasih orang yang mau aja. Kasihnya nggak harus setiap orang 1,5 kilo. Kalau ada kerabat kita atau ayah kita sakit, menahun tidak sembuh, terbaring di atas tempat tidurnya, tidak puasa 30 hari Ramadan atau 29 hari Ramadan, dikalikan 1,5 kilo. Kemudian diberikan beberapa orang, beberapa keluarga. Boleh diberikan kepada 3 keluarga. Sejumlah beras itu. Oh, yang biasanya orang 1 kantong itu 5 kilo. Oh, enaknya beli ini aja, boleh. Jadi berapa kantong? Dikalikan saja, sekian kantong. Boleh dilebihkan, boleh. Kurang nggak boleh. Oh, dapatnya berapa kantong? 7 kantong. Kasih masing-masing ke 7 keluarga. Selesai. Jangan dikasih 1,5 kilo, mungkin jadi cemoohan orang. Jadi fitnah yang memberikan. Kemudian boleh memberikan berikut lauknya, namun hukumnya sunnah. Dalam masalah ini, termasuk nazar, termasuk sumpah, itu tidak boleh. Pertama, memberi makan 10 orang, orang yang menyelisih sumpahnya, orang yang menyelisih nazar. Tidak mampu memberi makan, boleh memberi pakaian 10 orang. Tidak mampu memberi pakaian, boleh berpuasa. Puasa lagi kalau nazar dan sumpah. Jadi tidak ada bayar itu zakat fitrah, kemudian fidyah, membatalkan nazar, membatalkan sumpah, semuanya tidak ada kaitan dengan uang. Lebih kepada bahan kebutuhan pokok, memberikan makan, itu yang benar. Sahabat Anas bin Malik membayar fidyahnya dengan memberikan makan, mengundang orang-orang. Sudah azan? Azan. Sudah jadi azan isya? اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى انك حميد مجيد. Masalah yang berikutnya, satu masalah saja, kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab, yakni
mengadakan zakat profesi. Zakat profesi dengan membayarnya setiap bulan. Pernah dengar zakat profesi? Ternyata dalam kitab fikih tidak ada zakat profesi. Yang ada zakat mal. Zakat itu rukunnya dua. Pertama adalah nisab, ukurannya 85 gram, harta sejumlah 85 gram. Kemudian yang kedua haul menetap 1 tahun. Ini rukunnya. Ada pun zakat profesi yang sebagian orang memfatwakan adanya zakat profesi. Ternyata mereka menyelisih hadis Nabi SAW. Tidak ada zakat profesi, yang ada zakat mal, zakat pertanian, bahkan zakat perhiasan saja tidak ada. Bagaimana kemudian ada zakat profesi? Zakat perhiasan emas masuknya pada zakat mal. Zakat penghasilan profesi masuknya zakat mal. Ini jangan bikin aturan agama masing-masing. Padahal orang yang promosikan zakat profesi itu dengan mengambil pendapat ulama ini dan ulama itu adalah tujuannya tidak lain mengemis, mencari dana. Ini yang buruknya. Zakat, kalau kita berpenghasilan 10 juta, contoh 10 juta, kebutuhan rumah tangga seluruhnya sampai di angka katakanlah sisanya 3 juta, yang bisa ditabung 3 juta, dikali 1 tahun jumlahnya 3 kali 12, maka jumlahnya adalah 36 juta. Dapat THR, dapat gaji ke-13, bla 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 bla, bisa nabung lagi 5 juta, 41 juta. 41 juta ini dibagi dengan per gram emas setelah 1 tahun. Uang itu menetap di rekening. Biasanya nyimpannya di rekening kan. 41 juta dibagi per gram. Katakanlah di Muharram kita 1445 Hijriah mulai menabung. Dengan sisa tabungan yang lalu ada katakanlah 10 juta. Maka 41 juta di Muharram 1446 Hijriah jatuh tempo. Haul, maka dihitunglah 41 juta tabungan 1445 Hijriah plus daripada tabungan sebelumnya 10 juta, 51 juta dibagi pada emas di hari itu. Jika emas harganya 1 juta, maka sampailah di 51 gram. Sampai nggak besoknya? Jadi kalau punya uang 51 juta saja belum ada zakat wajibnya, zakat malnya. Ini gaji 10 juta setiap bulan dipotongin 2,5% buat zakat profesi. Siapa yang ajarin? Ini bukan zakat, mencuri, memakan harta orang lain. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah mengatakan jangan makan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Kantor potong langsung, mau PNS mau swasta. Allahu Akbar. Saya ditanya soal PNS gaji dipotong 2,5% setiap bulan zakat profesi. Saya belajar kitab fikih nggak pernah ketemu zakat profesi. Zakat harta ada. Zakat profesi itu bid'ah. Sampai di sini, jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ya.
yayasan kan kan suatu institusi yayasan ini yang bertanggung jawab siapa tuh siapa Ya. Ibadah yang apakah bisa kita berzakat mal melalui PPP atau pendidikan sumber keamanan dan kebersihan dan apakah boleh seperti itu? Iya. Masih tak? Iya. Sebagai masjid, sekolah, pondok dan yang lainnya, hukum asal meminta adalah salah. Itu kaidah asalnya, hukum meminta haram sampai adanya kebutuhan. Apa kebutuhannya? Kalau lampu masih nyala, AC masih hidup, itu bisa tertangani tanpa perlu, bahkan tanpa perlu meletakkan kotak amal. Tidak usah meletakkan kotak amal. Jadi kaum muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, hendaknya tergerak hati mereka. Mereka boleh diserukan, jangan meminta. Menyeru boleh, meminta jangan. Apalagi sampai mengasih secara khusus surat tertentu kepada fulan. Itu meminta. Manusia dimintai bosan nggak? Kalau Allah dimintai bosan nggak? Manusia miskin nggak? Allah Al-Ghani yang Maha Kaya. Antum minta setiap malam, setiap hari, setiap waktu. Jangan minta sama yang miskin, minta sama yang kaya. Diserukan bahwasanya Nuris membutuhkan daripada pengadaan makan, daripada buka puasa itu. Menyebutkan. Jangan dijadwalkan RT ini itu minta. Boleh jadi si bapak pulan yang dijadwalkan tidak ikhlas. Saya ketika dijadwalkan malah saya di komplek kan situ tinggalnya, dijadwalkan nama saya masuk. Saya bilang kenapa saya dijadwalkan? Gak usah dijadwalkan. Karena mengemis. Saya senang itu tidak dimiliki orang, tidak diminta orang. Kita punya inisiatif sendiri. Karena kepentingan dalam masalah bersedekah ini yang wajib maupun yang sunnah pada diri kita. Makanya saya sering tanya sama jamaah, banyak mana tabungan kita di dunia sampai akan di akhirat? Jawab dulu. Tabungan kita yang ada di rekening sama yang sudah kita kasih sama Allah banyak mana? Nah, kalau orang sayang sama dirinya banyak yang mana? Yang mana yang bakal ikut ke kuburan? Yang ada di semua. Kita mau bikin kuburan kita istana apa gubuk reot? Kembali ke kita ini. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib asaddaqu akum minas salihin. Ya Allah, kenapa cepat betul datangnya ajal? Sekiranya Engkau memberikan kesempatan padaku, aku akan bersedekah. Amal yang diminta manusia ketika sudah meninggal dalam kubur semua manusia minta sama Allah bersedekah. Bukan salah. Bukan kuasa Allah. Mengapa? Mayoritas manusia bakhil. Sebab itu ayat itu. Bakhil dengan diri. Orang yang datang seperti Abu Bakar ketika Rasulullah menyerukan, Nabi tidak pernah minta menyeru, kita akan perang ini. Siapa akan bersedekah? Datang Abu Bakar As-Siddiq dengan seluruh hartanya. Datang Umar bin Khattab dengan separuh dari hartanya. Ada di zaman sekarang orang datang dengan semua hartanya. Abu Bakar bikin istana. Syekh Ali Asy-Syafi'i Hafizahullah, ulama Saudi Arabia mengatakan manusia paling pertama dari umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Hada ummatan wahidah.
umat yang pertama, yang nomor satu, yang nggak bisa dikalahkan dalam semua hal, dalam semua hal. Dia datang dengan dirinya dan hartanya. Dia datang di awal Islam dan dialah orang yang paling banyak puasa, paling banyak bersedekah, paling banyak membebaskan budak, paling banyak berkorban untuk Islam dan kaum muslim. Itu contohnya. Yang kedua, bahwasanya boleh memberikan zakat mal kepada Pak RT dengan amanah, dengan titipan amanah untuk warga, untuk keamanan, untuk tukang sampah. Mereka lebih berhak daripada memberikan ke masjid terdekat. Karena masjid tidak kenal dengan tukang sampah yang biasa angkut sampah kita. Tanya coba, masjid, kenal nggak Pak dengan tukang sampah namanya Maman? Yang mana ya? Nggak kenal. Coba kalau kita kenal nggak? Ya setiap hari dia yang ngurusin sampah kita. Kenal nggak Pak yang namanya Pak Masri itu? Yang suka jaga keamanan saya. Kalau kasih ke dia, nggak usah pakai perantara. Kalau bisa kita langsung, boleh dan boleh dengan Pak RT. Sebaiknya kita langsung. Biar terasa bahwasanya kita membangun silaturahmi dengan mereka. Baik, yang lain pertanyaan ada? Oh ada nih. Ada dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana halnya dengan menggalang dana buka donasi untuk kegiatan dakwah? Yang kedua, menggalang dana donasi untuk membantu saudara seiman yang sedang membutuhkan sakit dan kesulitan. Ketiga, jika setiap ada kebutuhan selalu mengandalkan saudara atau teman. Semua bentuk seruan dakwah dan yang lainnya pada orang menggalang donasi, makanya hendaknya bercermin sejauh mana mereka saling bersaudara. Menggalang orang dia tidak salah, dia hanya sebagai manajerial, mengatur saja, sebagaimana yayasan yang banyak. Dan mereka mengangkat karyawan, mengangkat gaji, mengangkat gubernur, mengangkat direktur di situ. Direkturnya digaji 20 juta, sementara buat yayasan 2 juta. Cocok? Yayasan 2 apa itu? Gaji direkturnya di atas 10 juta semua. Tapi datang yang dia sedekah enggak? Maka nggak tertib di negara kita ini tersebab pemerintah belum memasukkan komponen zakat sebagai kewajiban. Maka orang-orang yang hari ini sibuk dengan pemilu, mudah-mudahan besok Allah kasih hidayah dengan mereka mengganti sistem pajak itu dengan zakat. Itu Masya Allah, orang akan semangat membayar zakat mal kepada negara ketimbang membayar pajak. Betul. Kendaraan punya motor baru zakatnya adalah 300.000 setiap tahun. Yang namanya pajak PBB itu tadi zakat kendaraan 300.000 karena menggunakan fasilitas umum kan, jalan, lampu laut. Nah itu yang punya mobil tahun sekian semua pakai zakat, jangan pakai pajak dan seterusnya. Kemudian masalah yang ketiga tadi yang ditanyakan, masalah jika setiap ada kebutuhan selalu mengandalkan saudara. Ini politis. Orang yang beriman menjaga wajahnya dari api, menelan api, dan dari wajahnya menghadap Allah dalam bentuk Al-Quran. Dia tidak akan meminta, menjaga diri. Maka ada seorang sahabat namanya Hakim bin Hizam. Dia senantiasa datang kepada Nabi minta dikasih sama Nabi. Minta lagi sekali, yang kedua kali dikasih. Minta lagi yang ketiga kali dikasih lagi. Apa kata Nabi? Ya Hakim, inna hadzal mala hadirun hulum. Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini adalah hijau dan manis. Kalau udah dikasih sekali, minta lagi, karena harta itu hijau
tertarik orang dengan uang. Dan manis, maknanya semua orang suka. Faman akhadha bi israfin nafsihi lam yurika. Siapa orang yang mengambilnya dengan rasa tamak, Allah akan kasih keberkahan di dalam hartanya. Faman akhadha israfin nafsihi yurika lahu. Siapa orang mengambilnya dengan rasa keberkahan, Allah akan memberikan keberkahan di dalam. Karena itu wala yasba. Harta itu seperti orang makan nggak pernah kenyang. Perhatikan. Kalau kita punya harta nggak akan cukup sampai seperti orang makan nggak pernah kenyang. Al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Law kana ibni Adam wajin min dhahab, jika anak Adam memiliki 2 lembah emas, lam taqalahu tasarifa, dan akan mencukupi rasa tamaknya kepada harta. Illa turab, sehingga dia masuk ke dalam lima itu. Tabiat harta hijau manis, orang tak akan cukup berapapun harta datang kepada dia sampai dia masuk ke dalam yang lahat, baru dia tak minta amin. Jadi cukup ini sebuah pelajaran dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita terperdaya. Jadikan harta kita wasilah untuk mendatangkan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Insyaallah jika ada waktu di masa yang akan datang sebelum Ramadan kita sambung kajian ini karena masih ada materinya sekitar 15 atau 20 menit. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.